puji Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara semua silakan duduk. Puji Tuhan. Baik, senang sekali pagi ini boleh bersama-sama kita beribadah. Baik, puji Tuhan. Ya, oke, siap semuanya dan sudah disiapkan Alkitabnya masing-masing, karena kita akan membuka firman Tuhan dan kita akan menerima firman Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara yang di rumah, salam semuanya. Pagi ini sehat semua. Amin. Puji Tuhan. Kita berjumpa dalam udara tentunya. Haleluya, senang sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini tema kita yaitu apakah kepercayaan kita pada Injil bisa sia-sia? Sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini adalah apakah kepercayaan kita pada Injil bisa sia-sia? Halo? Yang di ruangan ini bagaimana? Tidak. Haleluya. Baik, untuk itu mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 2. Oke, kita akan baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 2. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Siap, puji Tuhan. Baik, kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi saya bacakan ini, Bapak Ibu Saudara boleh menyimak baik-baik. Demikian 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 2 berkata demikian. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu telah berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Amin. Itulah tadi Bapak Ibu pembacaan kita yang menjadi dasar renungan kita pada siang hari ini. Ya, bagian ayat 2 saya ulangi lagi, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan ini saya memberi judul, apakah kepercayaan kita pada Injil Kristus bisa sia-sia? Sekali lagi, apakah kepercayaan kita pada Injil Kristus bisa sia-sia? Bapak Ibu Saudara, surat ini dikirimkan ke orang-orang yang ada di Korintus, kota Korintus, oleh Rasul Paulus, supaya mereka berpegang teguh ya pada Injil yang telah diterima dan dipercayai dari pemberitaan Rasul Paulus. Oke. Nah, yang kedua, karena Injil itulah yang bisa menyelamatkan mereka, orang-orang percaya di Korintus. Jadi yang ketiga, saya dapatkan hidup menjadi sia-sia kalau tidak percaya kepada Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Ya, sekarang ini Bapak Ibu Saudara, seluruh dunia sedang mengalami musim apa? Musim corona, iya kan? Musim corona. Nah, pertanyaannya kepada kita adalah, kepercayaan kita benar-benar teruji saat ini. Di musim corona sekarang ini kepercayaan kita sedang teruji. Nah, kalau kepercayaan kita hanya kepada pendeta, coba bayangin ya. Kalau hari ini sampai detik ini mata saudara hanya melihat pendeta, ternyata kita mendengar berita, ya kan? Ada pendeta, maaf ya, kena corona dan pendeta itu almarhum. Saudara bayangkan,
Kalau kita kepercayaan kita berdasarkan ya pendeta, maka apa yang terjadi? Maka hati kita bisa bimbang. Betul? Loh kok bisa? Ya kan begitu. Loh kok bisa? Pendeta punya janji Tuhan, kok bisa kena corona kan? Bahkan almarhum lagi. Nah, kenyataannya itulah yang terjadi. Nah, kalau kepercayaan kita, Bapak Ibu Saudara, bergantung kepada ekonomi dunia yang saat ini sedang kacau, saudara bisa bayangkan, maka kepercayaanmu pun ikut kacau. Ya, kalau kepercayaan kita pada harta benda saudara bisa habis, maka kepercayaanmu pun bisa habis. Betul? Nah, karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang Korintus supaya apa? Supaya kepercayaannya itu tidak bergantung kepada manusia, bergantung kepada benda, supaya tidak bergantung kepada apa itu tadi, ekonomi dunia, tetapi supaya berpegang teguh kepada apa? Injil yang diberitakan oleh Paulus. Amin. Nah, pagi ini juga ini menjadi pertanyaan buat kita. Ternyata dunia ini ya nggak bisa kita andalkan. Kita memang hidup di dunia ini. Kita butuh yang namanya uang. Kita butuh namanya seseorang untuk bisa memimpin kita, ya, untuk bisa menolong kita. Kita butuh dengan semua itu. Tetapi masalah kepercayaan, masalah iman yang tidak berubah, yang bisa diandalkan, Rasul Paulus katakan supaya ya kepada orang Korintus dan kepada kita pagi ini, supaya kita mempunyai kepercayaan yang benar. Amin. Yang benar. Jadi timbul di dalam hati kita sebuah pertanyaan pagi ini, Injil manakah yang bisa menyelamatkan yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu? Nah, bukalah Roma pasal 1 ayat 16. Injil mana sih yang begitu hebat, begitu berkuasa seperti yang diberitakan oleh Rasul Paulus ini? Ya, mari bukalah di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16. Sudah ketemu semua? Yang di rumah sudah ketemu? Baik, kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Lihat, di dalam ayat 16 ini Roma 1, saudaraku, ya, surat ini bukan untuk orang Korintus, tetapi kita melihat bagaimana keyakinan Rasul Paulus yang begitu hebat, ya, begitu kuat, begitu kokoh. Ya, di sini dikatakan Injil, ya, Injil itu kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan setiap orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani maupun orang Balikpapan. Amin. Haleluya. Jadi sekarang sekali lagi, Injil mana yang berkuasa yang diyakini Rasul Paulus bisa menyelamatkan orang percaya? Sekali lagi, yang begitu kokohnya Rasul Paulus, begitu mantapnya Rasul Paulus, ya, meyakini Injil inilah yang mampu menyelamatkan, yang bisa menjadi pegangan buat kita semua, seperti yang disampaikan kepada orang Roma, seperti yang disampaikan kepada orang Korintus. Mari kita baca di dalam Roma 15 ayat 19 apa yang dikatakan Rasul Paulus tentang hal ini. Ya, Injil apa ini yang hebat sekali ini? Oke. Nah, Roma 15 ayat 19. Sudah ketemu semua? Oke. Baik, kita baca bersama-sama. 2, 3. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil siapa? Injil Kristus. Haleluya.
Jadi pertanyaan kita, Injil siapa yang bisa menyelamatkan, yang berkuasa sungguh luar biasa, yang menjadi kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia? Jawabannya adalah Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Injil siapa? Injil Kristus. Amin. Bukan Injil yang lain. Injil Kristus. Mungkin pada zaman itu Bapak Ibu Saudara sudah banyak Injil-Injil lain yang disampaikan di Timur Tengah ketika itu. Tetapi hari ini Rasul Paulus mempertegas, menjelaskan kepada kita Injil yang adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan kita. Tidak lain adalah Injil siapa? Injil Kristus. Amin. Sampai bilang sama kanan kiri, ternyata Injil Kristus. Iya, bukan Injil yang lain. Amin. Yang di rumah harus selalu bilang sama putra putrimu, bilang sama suamimu dan anakmu, yang menjadi kekuatan Allah bisa menyelamatkan kita adalah Injil Kristus. Haleluya. Tidak ada lain. Injil yang mampu, yang menjadi kekuatan Allah menyelamatkan manusia adalah Injil Kristus. Coba kita buka lagi Roma pasal 1. Saya menemukan ini sangat jelas sekali. Apa itu Injil Kristus? Isinya seperti apa yang dimaksud Injil Kristus itu? Bukalah Roma pasal 1 ayat 1 sampai 4. Oke. Apa isinya Injil Kristus yang dahsyat, yang ajaib ini, ya? Sudah ketemu Roma 1, Roma pasal 1 ayat 1 sampai 4. Yang di rumah sudah ketemu? Halo? Oke, mari kita baca bersama-sama 2, 3. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk pemberitaan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelum dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kudus kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Injil mana yang diberitakan Rasul Paulus yang mampu menyelamatkan manusia? Injil yang mana adalah kekuatan Allah ini? Isinya adalah apa, saudara? Jawabannya kita lihat dari sini. Injil mana yang dimaksud Paulus adalah Injil, saudara, adalah tentang apa? Tentang penyelamatan. Tentang apa? Yesus Kristus. Amin. Jadi jawabannya, Injil yang mana yang dimaksud oleh Rasul Paulus yang berkuasa menyelamatkan adalah Injil Kristus, juga adalah apa? Injil Allah. Isinya dengan sangat jelas di situ dikatakan, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab suci. Saudara, dengan kata lain, nubuatan tentang Yesus Kristus, nubuatan tentang penyelamatan, ya, nubuatan tentang Injil Kristus ini sudah disampaikan sejak dahulu kala melalui nabi-nabinya. Nah, Injil itu ayat 3 tentang apa? Tentang anaknya, yaitu Yesus Kristus yang dilahirkan secara daging dari keturunan Daud. Dan menurut Roh, kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah. Berarti isi daripada Injil itu adalah berbicara mengenai siapa? Yesus Kristus yang mati dan bangkit kembali. Amin. Itulah berita Injil. Injil itulah Bapak Ibu Saudara yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus ini begitu berkuasa. Injil itu dahsyat sekali. Yang isinya apa tadi? Tentang
Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Yesus Kristus turunan Daud. Ingat, Injil yang isinya tentang Yesus Kristus turunan Daud, bukan turunan dari nama-nama yang lain. Berarti nama Yesus Kristus di Timur Tengah itu ada lebih daripada ada dari yang lain yang bukan keturunan Daud. Nah, Injil yang dimaksud yang berkuasa menyelamatkan manusia di sini yang diberitakan oleh Paulus adalah menunjuk kepada Yesus Kristus keturunan Daud. Amin. Jangan salah, jangan mempercayai Petrus, Simon. Ada nama itu dari mana? Dari orang Toraja kan? Ya, nah orang Toraja ada siapa? Ada Simon, ada Petrus, ya, ada Yesus, mungkin ya. Tapi bukan yang dimaksud itu. Yang dari mana? Dari Toraja. Injil yang dimaksud Yesus Kristus yang di sini adalah keturunan Daud. Amin. Keturunan Daud. Coba kita baca lagi. 2 Timotius 2 ayat 8. Ini dia isinya, ya. Ini dia. Mari kita baca. Injil yang diberitakan Rasul Paulus supaya kita tidak salah menerima Injil lain, ya. Karena betapa pentingnya apa yang kita percayai, kepercayaan yang benar menciptakan identitas kita yang benar, yang kuat dan kokoh. Amin. Nah, mari bukalah di dalam 2 Timotius 2 ayat 8. Kita baca. Ini berbicara mengenai isi daripada berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Suratnya kepada Timotius pasal 2 ayat 8 berkata demikian. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Amin. Jadi begini, saya ulangi lagi. Rasul Paulus mempunyai seorang murid bernama Timotius. Ya, Rasul Paulus mengirim surat kepada Timotius. Ingatlah ini Timotius, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Itulah isi daripada Injilku, kata Rasul Paulus. Jadi maksudnya Bapak Ibu Saudara, Injil dari Kristus, Injil Allah, yaitu kabar baik tentang Tuhan Yesus yang lahir dari keturunan Daud, yang mati dan yang telah bangkit dari maut. Amin. Jadi kalau Paulus katakan bahwa salib dan bangkit dari maut adalah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Itulah berita Injil. Itulah kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebenarnya kepada kita. Itulah berita, itulah Injil Bapak Ibu Saudara yang berkuasa menyelamatkan manusia, yaitu merujuk kepada apa yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Yang sudah selesai. Pekerjaan Tuhan Yesus yang sempurna dan sudah selesai disalib di Bukit Golgota, itulah berita yang patut dipercayai dan yang dipegang teguh oleh kita. Amin. Injil Kristus itulah Injil Allah, adalah berita surgawi Allah yang telah menyelamatkan manusia dari belenggu dosa, dari belenggu iblis, keduniawian dan kedagingan. Amin. Hebat sekali. Itulah sebabnya Rasul Paulus bilang begini, aku punya keyakinan yang kuat, yang kokoh. Ya, ini dia. Tidak perlu diragukan lagi. Amin. Nah, kita masuk poin yang kedua. Jadi kepercayaan kita kepada Injil Kristus tidaklah sia-sia. Amin. Tadi pertanyaan kita yang awal, apakah kepercayaan kita kepada Injil Kristus bisa sia-sia?
Ternyata setelah kita selidiki, dasarnya Bapak Ibu Saudara, kepercayaan kepada Injil Kristus, Injil Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu sebenarnya tidaklah sia-sia. Tidaklah sia-sia. Amin. Kenapa? Karena itu berita tentang Yesus Kristus keturunan Daud yang datang ke dunia ini, ya, hidup dan mati kemudian bangkit untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Amin. Itulah sebabnya kepercayaan kita Bapak Ibu Saudara terhadap Injil ini tidak akan sia-sia, tidak akan sia-sia. Coba kita buka lagi 1 Korintus 15 ayat 2. Ya, kita buka lagi firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 2. Oke, sudah ketemu? Baik yang di rumah, kita baca bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 2 berkata demikian. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi kepercayaan kita kepada Injil Kristus tidak akan sia-sia, tidak akan. Amin. Bilang sama kanan kirimu, tidak sia-sia saya punya Injil Kristus, gitu ya. Tidak sia-sia saya punya Injil Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, bilang sama istrimu, sama anakmu, sama suamimu, tidak sia-sia saya mempunyai kepercayaan terhadap Injil Kristus. Amin. Tidak sia-sia saudaraku. Peganglah kuat-kuat, berdiri teguh terhadap Injil Kristus, sekalipun saat ini dunia sedang digoncang oleh corona, dunia sedang digoncang oleh ekonomi, tetapi Injil Kristus Bapak Ibu Saudara tetap kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Karena itu tidak sia-sia. Nah, lalu pertanyaannya, mengapa tidak sia-sia? Karena kita sudah tahu bahwa Injil Kristus itu adalah Injil Allah sendiri tentang Tuhan Yesus yang mati di salib, menghentikan manusia karena segala pelanggaran dan dosa-dosa. Setelah 3 hari bangkit mengalahkan maut, dan kemenangan itu diberikan kepada kita manusia. Amin. Tidak sia-sia, dan kematian dan kebangkitan itu sudah terjadi berapa ribu tahun yang lalu? Berapa ribu tahun yang lalu? 2020 tahun yang lalu lebih, saudaraku, sudah dilakukan, sudah terjadi. Amin. Sudah terjadi. Oke. Jadi kalau itu sudah terjadi, kalau itu sudah terbukti, mengapa seseorang hidupnya bisa sia-sia? Itulah pertanyaan kita. Mengapa banyak orang memiliki hidup yang sia-sia? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Perhatikan ayat 2 ini, ya, yang berkata demikian. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Perhatikan kata-kata ini. Mengapa ada orang-orang yang hidupnya bisa sia-sia? Karena mempunyai kepercayaan yang sia-sia. Iya, lihat ini baik-baik. Hidup seseorang bisa tidak ada artinya. Bagaimana saudara memikirkan tentang dirimu, bagaimana saudara meyakini sesuatu akan hidupmu, itu akan menjadi seperti apa dirimu, akan membentuk identitasmu. Kepercayaan yang salah menghasilkan identitas yang salah. Betul? Nah, mengapa ada orang yang hidupnya sia-sia? Karena mempunyai kepercayaan yang salah. Makanya Rasul Paulus dengan tegas, engkau harus berdiri teguh di atas Injil Yesus, Injil Allah. Perhatikan baik-baik. Dikatakan di sini asal kamu teguh berpegang padanya. Nah, lihat Bapak Ibu Saudara, kata asal kamu teguh berpegang,
kalau ini bisa disalahartikan seolah-olah keselamatan itu bisa diusahakan oleh kekuatan manusia sendiri, alias hasil kerja manusia sendiri. Betul? Kalau kita salah artikan, kalau kita masih punya pikiran, punya kepercayaan bahwa keselamatan itu mengikuti ayat ini seolah-olah ini adalah upaya manusia. Oke, baik. Saya ada pertanyaan bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini maupun yang di rumah. Begini saudara, saya mau tanya ini. Siapa yang mati di salib? Tolong jawab. Siapa yang mati di kayu salib di Bukit Golgota 2020 tahun yang lalu? Bapak Ibu, halo? Yesus, betul. Betul, tidak salah. Nah, yang kedua, Yesus mati karena apa? Yesus mati karena apa? Betul, Yesus mati menggantikan manusia. Yesus mati karena mengangkat dan menanggung segala dosa dan pelanggaran kita. Betul? Itulah yang terjadi. Supaya apa? Supaya manusia dibebaskan dari semua tuntutan hukum maut, belenggu iblis dan kutuk. Yesus mati. Nah saudara, sekali lagi pertanyaannya, Allah menyelamatkan manusia dari hukuman. Adakah campur tangan manusia? Adakah kekuatanmu? Adakah upayamu di sana? Ada Pak? Halo, yang di rumah? Adakah ada kekuatan campur tanganmu kau hadir di sana? Ikut campur? Tidak ada sama sekali Bapak Ibu. Semua karya salib yang sudah selesai sempurna hanya dikerjakan oleh siapa? Tuhan Yesus sendiri. Dan kemenangan yang dahsyat itu diberikan kepada manusia dengan cuma-cuma, ialah bahasanya kasih karunia. Amin. Karena itu jikalau saudara berpikir dengan segala usaha agamawi saudara yang keras itu bisa menyelamatkan saudara dari hukuman Allah, itulah semuanya namanya apa? Kepercayaan yang sia-sia. Amin. Maaf saja, segala perbuatan agamawi saudara, segala usaha saudara dengan kekuatanmu untuk mengupayakan, untuk mentaati peraturan-peraturan itu tidak membuat saudara bebas dari hukuman dan belenggu si iblis. Ingatlah ini baik-baik Bapak Ibu Saudara, sebelum saudara berbuat sesuatu dengan segala upaya mengamalkan agamamu, Tuhan Yesus sudah mati menggantikan dirimu di kayu salib. Amin. Dia sudah mati di sana. Boleh tepuk tangan memuji Tuhan. Yes. Dia sudah mati di sana untuk dirimu. Amin. Karena itu hidup kita tidak sia-sia kalau mempercayai Injil, tetapi sebaliknya hidup kita bisa sia-sia kalau mempunyai kepercayaan, kalau mengandalkan kekuatan sendiri dengan berbagai cara untuk mengikuti peraturan-peraturan agama. Amin. Kita dulu kan begini, sering mendengar, wah, berpuasalah banyak-banyak, sering-sering. Kenapa? Untuk mengurangi dosa, katanya begitu kan. Ya kan? Saudara, berpuasa tidak membuat hidup kita kudus. Yang menguduskan darah Yesus pada saat Yesus mati di kayu salib. Amin. Yang membuat kita layak dan benar hidup kita di mata Tuhan karena pengorbanan Kristus. Allah melihat ketaatannya Yesus, itulah yang Dia lihat kepada saya dan saudara, yang menyebabkan hidup kita layak, yang menyebabkan hidup kita benar, yang menyebabkan kita diampuni dosa, bukan karena segala perbuatan usaha manusia kita. Amin. Itulah Dia.
Jadi itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, Injil itu kekuatan Allah yang dahsyat, yang sanggup menyelamatkan, yang harus kita percayai, kita pegang teguh kepadanya. Karena Injil inilah, Injil bukan Bapak Ibu Saudara buku Alkitab yang saudara pegang saat ini. Bukan. Injil yang dimaksud adalah tentang Yesus Kristus. Alkitab itu menceritakan tentang Yesus dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, berbicara tentang Yesus dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib dan sudah selesai dengan sempurna tentang penyelamatan manusia. Itulah Injil, kabar baik yang diberitakan oleh Rasul Paulus yang diberikan kepada kita. Amin. Yang harus kita pegang teguh, yang menjadi kepercayaanmu dan kepercayaan saya. Amin. Bilang sama kanan kiri, tidak sia-sia aku mempercayainya. Haleluya. Puji Tuhan. Seperti saudara menikahi istrimu atau suamimu di rumah Bapak Ibu, tidak sia-sia engkau menikahinya, ya. Begitu juga kita tidak akan sia-sia mempercayakan hidup kita dan mempercayai Yesus Kristus yang sudah mati di salib bagi kita semua. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Yes. Haleluya. Nah, mari kita buka 1 Korintus 15 ayat 3. Ini adalah kesaksian Rasul Paulus yang indah sekali, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita pahami, kita ketahui. Ini adalah dasarnya, ya, yang patut kita percayai. Ya, mari kita semuanya bukalah 1 Korintus 15 ayat 3. Wah, panjang sekali. Kita baca saja. Oke? Ya, sudah ketemu yang di rumah? Halo? Ya, puji Tuhan. Demikian, mulai dari ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena siapa? Karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Perhatikan baik-baik. Sesuai dengan kitab suci. Yesus mati itu sesuai dengan kitab suci. Lalu ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga. Sekali lagi ditulis sesuai dengan kitab suci. Nah, ayat 5 dikatakan demikian, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih daripada 500 saudara sekaligus. Maaf, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat 7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat 8, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada yang lahir sebelum waktunya. Lihat saudara, Bapak Ibu, sekali lagi dikatakan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Yesus mati, Yesus menebus dosa kita, saudaraku. Untuk apa? Untuk kita semua. Dan semua itu sekali lagi sesuai dengan kitab suci, sesuai hukum. Artinya apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini sesuai dengan rancangan Tuhan, rancangan Allah sendiri. Amin. Bukan kemauannya Yesus, bukan kemauan manusia, bukan kemauan tentara Romawi, saudaraku. Apa yang terjadi 2020 tahun yang lalu, Yesus mati di Golgota, itu bukan kemauannya tentara Romawi, itu bukan kemauannya oleh ahli-ahli agama, itu rancangan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Sesuai kitab suci, sesuai kitab suci. Amin. Ini rancangan Tuhan, ya. Dan saudaraku, setelah itu, setelah Tuhan Yesus bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya, dikatakan di dalam ayat 6 seperti ini, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Maksudnya bukan di zaman sekarang ini yang sudah anggap aja 2000 tahun yang lalu, tentunya mereka sudah meninggal, ya. Ini pada waktu surat ini, Korintus ini dikirim kepada, surat Paulus yang dikirim kepada orang-orang Korintus,
Artinya saksi hidup bagaimana Yesus mati, bangkit dan kembali ke surga itu masih ada, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jikalau saat itu orang yang membaca Rasul Paulus ini mau mencari orang saksi hidup, itu masih ada. Itu maksudnya. Berarti surat ini kuat sekali, kesaksian ini sungguh nyata. Dan yang ngomong tentang Injil Kristus yang berkuasa karena sudah mengalami sendiri. Artinya apa? Ini bukan seperti orang jual jamu. Ya, ini orang yang ngomong mengalami sendiri, berjumpa dengan Kristus sendiri. Kristus yang pernah mati, yang dari keturunan Daud itu berjumpa langsung dengan Paulus, dan itulah kesaksian Paulus yang tidak bisa dipungkiri, sebuah kenyataan pengalaman hidup yang nyata. Makanya Rasul Paulus bilang gini, aku mempunyai keyakinan yang kokoh, yang kuat. Injil Kristus mampu menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena Rasul Paulus mengalami sendiri, Bapak Ibu Saudara, dan banyak saksi-saksi yang lain. Amin. Nah, coba kita lihat lagi. Jadi mari kita lihat baik-baik di dalam ayat berikutnya. 1 Korintus 15 ayat 12 berkata demikian, ya. Ini kesaksian lagi. Rasul Paulus melanjutkan 1 Korintus 15 ayat 12. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 12 berkata demikian. Jadi bila mana kami memberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lihat ini baik-baik saudara, Rasul Paulus sendiri pun ngomong seperti ini. Tetapi andai kata Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Rasul Paulus bilang begini, kalau Yesus itu benar-benar tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaanku, maka sia-sialah hidupku juga mempercayai omong kosong. Paham ini ya? Kepercayaan yang benar menghasilkan identitas yang benar, menghasilkan kehidupan yang benar, menghasilkan kehidupan yang tidak sia-sia. Itu yang disampaikan Rasul Paulus. Ayat 15 selanjutnya, lebih daripada itu kami ternyata berdusta. Wow, dia bilang, Paulus dia bilang, wah kalau itu saya tidak seperti orang berbohong aja, bahasa orang Balikpapan, botek, ya kan gitu, ya kan. Nah, saya lanjutkan, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak dibangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak bangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Paulus bilang begini, Paulus itu ahli agama, Bapak Ibu Saudara, ahli hukum Taurat. Bayangkan, kalau sampai Kristus tidak benar, itu Paulus bilang begini, lebih daripada itu ternyata kami berdusta terhadap Allah. Bayangkan loh, sampai kayak gitunya Rasul Paulus. Kalau Yesus itu benar tidak dibangkitkan, saya ini tidak ada ubahnya seperti orang-orang yang mendustai Allah. Itu memberitakan tentang Allah yang bohong. Dengan kata lain, percuma engkau percaya kepada Allah orang Israel. Katanya begitu, Bapak Ibu Saudara. Sedemikian kerasnya pernyataan itu. Percuma, tidak perlu dipercaya, itu Allah orang Israel dan Allah kebohongan. Yesus yang bangkit itu berita bohong. Paulus menyatakan seperti itu kalau memang Kristus tidak bangkit. Tapi lihat itu baik-baik, kita baca bersama-sama ayat 17 ya. Ini luar biasa.
Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bayangkan saudara, Rasul Paulus sedang membicarakan tentang kuasa hukum Taurat. Hukum Taurat mendatangkan dosa. Pelaku hukum Taurat membuat seseorang semakin berdosa. Tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, maka dosa menguasai, membelenggu manusia sampai hari ini. Dan itu berarti dunia ini dikuasai oleh iblis dan kehidupan kita. Bayangkan saudara, ayat ini dengan sangat jelas sekali Rasul Paulus. Sekali lagi saya katakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu, maka sama aja sia-sialah hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena kita masih hidup di dalam kuasa dosa, masih berdosa, alias kita ini sedang berjalan menuju mana? Neraka. Bayangkan saudara, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sia-sia. Untuk apa melakukan agamawi-agamawian tiap hari? Toh pada akhirnya kita berjalan seperti orang yang sedang mengantri sembako, ya kan? Menuju kebinasaan. Seperti itu. Siapa di sini yang mau angkat tangan sedang bergerak berjalan menuju neraka? Tidak ada. Hidup kita sia-sia. Ya. Tapi lihatlah, ini kabar baik, inilah berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 20, berita yang membebaskan, berita yang luar biasa, mengubahkan sejarah manusia di muka bumi ini. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Haleluya. Inilah kabar kebenaran, inilah Injil Yesus Kristus, inilah Injil Allah yang dahsyat, yang berkuasa, yang membebaskan manusia. Inilah kebenaran. Rasul Paulus bilang, tetapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari orang mati. Artinya kepercayaan ini yang benar, yang patut kita pegang, yang mendatangkan kehidupan kita yang benar, yang tidak sia-sia. Amin. Kenapa? Itu berarti Kristus sudah mengalahkan maut. Itu berarti saudara, kita bisa terlepas dari kuasa iblis. Itu berarti kita terlepas dari kuasa dosa. Itu berarti saudara, benar, hidup kita yang tadinya di dalam kerajaan Allah sudah dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang hidup. Amin. Perhatikan baik-baik. Kita membaca ayat ini, saudaraku, dari orang yang langsung mengalaminya sendiri. Kristus benar telah bangkit. Karena itu kepercayaan kepada Injil Kristus tidak sia-sia. Yesus bukan pahlawan yang mati. Amin. Yesus adalah sang raja yang hidup. Dia tidak lagi disalib, dia sekarang ada di tahtanya. Amin. Oleh Injil inilah Anda, saudara dan saya diselamatkan. Oleh Injil seperti inilah kita percayai, kita teguh berdiri, kita bergantung kepadanya. Karena Injil inilah memberi kebenaran dan memberi kehidupan yang nyata. Amin. Haleluya. Sekali lagi bilang sama kanan kirimu, bilang sama seisi rumahmu, tidak sia-sia aku mempercayai Injil Kristus. Haleluya. Amin. Tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Oke, baik. Mari kita berdoa. Kita bangkit berdiri semua. Yes. Terima kasih Tuhan. Taruh tangan kirimu di atas dada dan tangan kananmu ke atas sebagai tanda kepercayaanmu kepada Injil Yesus Kristus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami anak-anak-Mu di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, beserta dengan suami, istri, dan anak-anak. Hari ini hari yang indah karena kami menerima Injil Yesus Kristus, kabar baik dari surga.
Kami bersyukur Tuhan untuk berita Injil Kristus yang sudah selesai dan sempurna ini. Sungguh hari ini kami melihat itulah kepercayaan yang benar, yang menyelamatkan, yang membebaskan hidup kami. Bapak, saya percaya, kami semua percaya kepadamu, dan dengan apa yang sudah engkau kerjakan di kayu salib dan kebangkitanmu untuk saya, untuk membawa kami juga hidup di dalam kebenaran di dalam Yesus Kristus. Hidup kami juga dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Bapak, untuk selama-lamanya kami terima dan percaya Injil Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu, dan kami percaya akan Injil Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk kesetiaan saudara beribadah bersama-sama. Kita akan jumpa kembali dalam ibadah yang lain. Salam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah bagi kita semua. Haleluya. Salam kasih karunia berlimpah-limpah bagi saudara yang di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan memberkati.